Pemirsa Gatra TV, Anda kembali menyaksikan Gatra Insight, masih membahas Gatra Review menakar peluang investasi. Pak Guritno, bagaimanakah gambarannya, seperti apa ini terkait dengan investasi di bidang energi baru dan terbarukan agar menarik bagi investor? Karena kan ini energi baru dan terbarukan ini suatu hal yang baru di semua negara, berkembang maupun maju. Jadi seperti apa nih investor memandang EBT ini seperti apa? Oke, sebenarnya kan investor mau masuk ke EBT ini kan suatu bidang yang baru gitu kan. Dan selama ini masih nunggu kebijakan pemerintah kan seperti apa, terutama dari pembelian kalau dia mau menjual listriknya itu harganya berapa gitu loh. Selama ini itu karena sifat investasinya ini untuk energi baru terbarukan itu sangat besar ya, sangat tinggi juga dalam hal pemeliharaannya dan sebagainya, otomatis orang mau berinvestasi itu akan nunggu gitu loh. Nah, tapi pemerintah punya berapa kebijakan ya, itu untuk merangsang investor ya, untuk masuk ke berinvestasi ke sektor energi EBT itu. Ada dua hal ya. Yang pertama itu gimana dengan pembuatannya atau dengan proyeknya ketika dia mau masuk gitu loh. Itu pemerintah akan secara transparan dengan sistem lelang yang terbuka dan lebih transparan. Jadi harganya itu akan dibuka sesuai dengan mekanisme pasar gitu loh. Jadi misalnya ada banyak faktor. Pertama faktor resiko di situ, kemudian teknologi yang digunakan apa, kan itu biasanya tinggi juga. Kemudian ketika energi non fosil ini itu didapatkan di sebuah kawasan, itu diambil dari mana? Apakah itu dari listrik, atau gelombang laut, ataukah dari air? Dan itu beda-beda masing-masing gitu loh. Maka harus disesuaikan dengan kondisi real di situ. Nanti juga pendistribusinya seperti apa, investasi ke situ itu harus dipikirkan juga. Jadi lelang yang terbuka dan harganya harga pasar dan harganya transparan, nggak ada permainan lagi, sehingga apa adanya gitu loh. Nah, itu mungkin akan menarik investor, dan investor dapat kepastian karena dia akan dapat, kalau dia jualnya segini, investasi segini untuk berapa tahun, ada margin tertentu, itu yang semacam daya tarik buat investor yang ditawarkan oleh pemerintah, kurang lebih semacam itulah. Oke. Nah, sekarang kan ini di Jakarta sendiri sudah banyak beberapa perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sudah menggunakan mobil listrik juga, Pak Guritno. Pak Guritno. Jadi kira-kira dalam hal ini peran mobil listrik itu seperti apa dalam pengurangan energi fosil itu sendiri? Nah, ini gini, Mas Habib, ini pertanyaan menarik sekali untuk mobil listrik. Trennya itu sebenarnya mobil listrik itu udah hampir 15 tahun lalu ya, sebenarnya mobilnya 20 tahun yang lalu lah. Kayak berapa produsen mobil di Jepang itu ada produksi listrik andalanya kan, mobil listrik andalanya, dan itu terjual laris manis gitu kan. Tadinya mobil hybrid, kemudian murni listrik gitu loh, dan itu dalam hal penggunaan memang nggak ada masalah gitu loh. Nah, Indonesia itu untuk mobil listrik itu kita baru 2 tahun ini memulai, tapi bahwa ada beberapa merek yang meluncur di Indonesia dan di konsumen, minat konsumen tinggi ya, meskipun harganya tinggi, itu menjadi prospek ya. Nah, prospek sebenarnya itu sebenarnya gini, mobil listrik ini akan bisa menggeser mobil yang sekarang masih pakai mesin ya, combustion ya, jadi ada pembakaran di situ. Nah, itu kalau itu yang menyebabkan kebutuhan kita akan minyak BBM itu tinggi ya. Kalau kita lihat lifting minyak kita itu sekitar 700.000 barel per hari. Kebutuhan kita itu rata-rata 1,5 sampai 1,6 juta barel per hari, dan hampir separuhnya itu kita import. BBM-nya itu import gitu loh, dan itu akan mengganggu ketergantungan itu kan selalu menekan devisa ya. Dan kalau mobil orang banyak menggunakan konsumsi mobil listrik, itu otomatis konsumsi BBM-nya akan berkurang. Jadi dia akan semacam akan ada imbal-baliknya. Dan kalau kita lihat itu kita juga punya potensi kalau kita bicara soal mobil listrik. Mobil listrik itu kan sumber dayanya dari baterai. Nah, kita itu salah satu material pembuat baterai itu ada nikel, mangan, kobalt, sama aluminium. Dan nikel itu 25% cadangan nikel dunia itu ada di Indonesia. Jadi kembali dilirik ke nikel. Ya, dilirik, dan pemerintahan Jokowi periode 2 itu punya komitmen besar. Dia berharap 2-3 tahun lagi kalau bisa industri baterai untuk motor ya, jadi nggak hanya mobil tapi juga kendaraan bermotor, semuanya itu menggunakan baterai ini. Itu kalau misalnya baterai juga potensial nggak hanya untuk penggunaan untuk mobil aja, tapi juga untuk listrik. Kalau energi surya, energi semuanya disimpan dalam baterai yang dia bisa punya daya tampung yang besar dan dipakai untuk durasi waktu yang lama,
itu otomatis nanti dia disimpan di baterai, nanti baru dipakai gitu loh. Jadi penggunaan listrik yang jaringan saluran itu mungkin bisa dikurangi sampai 20% lah, kalau misalnya mungkin lebih sampai 30% apabila industri baterai dan baterai pengganti menyimpan energi untuk listrik ini bagus gitu loh. Dan kalau kita lihat itu kalau minatnya udah besar ya investornya, itu kalau kita dari Jepang, Korea, kemudian Jerman juga punya Amerika juga punya keinginan besar untuk terjun ke industri baterai itu. Ini prospek juga ini juga potensi investasi bagi investor yang tertarik. Oke, berarti memang prospek dan juga potensi di EBT ini sangat besar dan kemungkinan akan terus dilanjutkan Pak Guru, seperti itu ya? Pasti itu, pasti. Oke, nah pemirsa Gatra TV, Gatra Insight akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Gatra TV.